datang di SBMPTN tahun 2015. SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan, dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Bersama PTN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SBMPTN. Bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih, dari Sabang sampai Merauke. Jujur dan mandiri bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Majulah generasi muda, raihlah cita-citamu. Bersama PTN seluruh Indonesia. Yang pertama adalah mereka harus menanamkan nilai-nilai kejujuran. Mereka harus memulai bahwa dirinya adalah generasi penerus bangsa, sehingga seleksi semacam ini juga adalah tahapan awal bagi mereka untuk memasuki perjalanan kehidupan selanjutnya. Jadi kalau mereka dimulai dari seleksi ini, mereka bisa jujur, integritasnya tinggi, kita berharap mereka inilah yang akan terseleksi menjadi pengambil alih cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu kita berharap SOP yang digunakan di dalam mengawasi mereka dan akhirnya dinyatakan lulus itu juga adalah bagian dari produk dari proses yang kita jaga secara bersama-sama. Oleh karena itu kita berharap para peserta jangan berharap lulus dengan cara yang tidak jujur. Jadi lulus dengan cara jujur, bukan lulus dengan cara yang tidak jujur. Kita tidak perlu menggali secara jauh mereka itu ikut SBMPTN karena tidak mau menganggur atau karena mengisi waktu. Karena semua kehidupan ini adalah mengisi waktu. Ada kehidupan yang bukan mengisi waktu semua. Jadi terserah mereka, yang pasti bahwa mereka tercatat sebagai peserta SBMPTN. Bahwa mereka harus sungguh-sungguh itu penting karena tahapan berikutnya masih panjang. Jangan sampai mereka kehilangan waktu dan akhirnya juga sia-sia. Jumlah waktu yang dipakai begitu panjang, tapi akhirnya juga tidak mampu merampungkan pendidikan untuk di jenjang yang dia pilih, baik program diploma maupun program strata satu. Jenjang waktu masa studi di UNTAR sendiri berapa lama? Ya, kita sudah sepakati 6 tahun, tapi dapat diperpanjang sampai 7 tahun. Tahun 2015 perubahan dari Permen 49/2014. Jadi tetap maksimal 7 tahun, tapi sungguhnya kita batasi 6 tahun dapat diperpanjang supaya kita tidak melanggar itu. Kenapa? Agar anak-anak ini sungguh-sungguh. Sebenarnya ada yang selesai loh 3,5 tahun. Ini ada sampai 8 tahun tidak selesai. Makanya mulai tahun ini kita tidak lagi memberikan toleransi. Karena itu termasuk angkatan 2012, Wakil Rektor Bidang Akademik sudah mengevaluasi. Sudah ada yang disarankan untuk segera pindah. Nah, seperti itu. Untuk tahun ini jumlah mahasiswa yang terancam DO berapa banyak? Dan bagaimana sikap universitas terhadap? Ya, kira-kira ada 200 yang angkatan 2009, kalau ditambah dengan 2010. 2010 belum habis waktu, tapi kita sudah ingatkan bahwa walaupun Anda tinggal, itu tidak akan selesai. Kita sudah hitung-hitung. Karena itu disarankan pindah, siapa tahu di sekolah baru atau di perguruan tinggi baru mereka lebih semangat dibanding di sini. Jadi kita berharap akan segera disampaikan
segera ambil. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada sistem drop out, dia keluar sendiri di sistem. Begitu tanggal 1 Juli 2016 untuk angkatan 2009 itu langsung hilang namanya, walaupun dia mau membayar SPP itu akan hilang, walaupun dia datang Pak Rudi apa hilang namanya. Sekarang angkatan 2010 itu tahun depan tanggal 1 Juli 2017. Tapi yang sudah kita evaluasi ini kita akan sampaikan ini loh situasi lebih bagus pindah, kira-kira begitu. Pak, apakah Bapak optimis bahwa tahun ini UNTAD bisa memenuhi target 7-8 ribu penerimaan mahasiswa baru? Kalau kita melihat SNMPTN kemarin Pak, dari 5.000 pelamar yang kemudian lolos 2.000 sekian, kemudian mendaftar lagi hanya 1.000 sekian. Ya. Dengan SBMPTN ini apa bisa? Atau dengan jalur-jalur lain bisa? Bisa, karena kita masih 2 jalur ini. Ini lagi SBMPTN tambah SMMPTN. Jadi masih ada. Jadi SMMPTN ini nanti kan gini, kuota yang tidak terpenuhi di SN itu akan kita tutupi di SB. Jadi kalau ada SB lagi yang bolong tidak mendaftar ulang, kita akan hitung lagi sesuai dengan jumlah kuota kita penuh dengan di SNM. Nah, jadi yang kita tetap itu bilang 40, 30 itu kan sebenarnya kuota normatifnya, tapi dinamis. Jadi kalau tidak terpenuhi kuota ini diisi oleh ini, tidak terpenuhi diisi oleh ini. Nah, seperti itu. Ada sedikit saran nggak Pak buat sekolah-sekolah terkait kemarin 6 calon yang kemudian digugurkan? Ya itu saya kira Pak Warek selaku ketua Panlok 83 akan memanggil kepala sekolahnya karena markup dan seterusnya. Jadi itu harus dia jelaskan kenapa itu terjadi agar mereka juga bisa tahu siapa yang pelakunya ini. Kan bisa juga kepala sekolahnya terlibat, tapi kita berharap tidak demikian. Mungkin di operator. Jadi UNTAD sudah mengantongi nama-nama sekolah itu? Sudah ada di Panlok, sudah kemarin dirapatkan. Semuanya dari Sulawesi Tengah Pak atau ada dari luar? Ada dari luar satu. Nah, tapi kalau kita panggil itu tidak mungkin dia datang, jadi kita tidak akan panggil. Panitia pusat juga. Sanksi Pak? Iya ada dok. Nanti kalau sekolahnya tergantung tinggi yang akan dikirim bahwa ini berpeluang di blacklist tahun depan misalnya. Prof, dalam pelaksanaan SBMPTN ini apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun pengawas sendiri, sanksi tegas apa yang diberikan? Ya, ada sanksinya. Kalau pengawasnya itu kita mungkin akan skorsing tidak akan mengawas 2-3 tahun ke depan misalnya begitu. Kemudian kalau pesertanya kan akan ada berita acara nih, nah, itu akan berpengaruh dalam proses penetapan kelulusan. Jadi digugurkan Pak ya? Bukan di sini. Dari panitia pusat gitu. Jadi kita hanya membuat berita acara ini loh yang terjadi penentuannya dari pusat. Iya. Target SB dan SM. Kuota yang tersedia Pak ya? ada kenaikan Prof? Ada kenaikan ya, 15% kalau saya 10 ya Pak, 10 sampai 15%. Ada. Tidak disuruh. Jadi kalau kita hitung-hitung untuk bisa selesai itu tidak memungkinkan. Ada yang belum KKN, padahal dia ini angkatan misalnya 2009. Sedangkan 2010 kalau misalnya SKS-nya masih 112, belum KKN, belum penelitian, belum mengambil sisa, masih butuh 2 semester. Agak sulit memang. Jadi kita screening ini benar-benar tidak menggunakan pendekatan apa-apa, benar-benar walaupun diapakan ini anak, dikasih juga. Kan disyakat dibatasi, maksimal 8 SKS kalau mau semester pendek. Nah kalau masih ada 24, bagaimana caranya? Kita mau masukkan begini, sistem tidak menerima. Ini IP-nya 3, sekian Pak, ini kan cukup, IP-nya cukup tinggi, tapi belum bisa menyelesaikan. Karena SKS-nya, kan SKS-nya kan. Jadi misalnya SKS yang dia lulusi ini IP-nya tinggi, tapi kalau masih tersisa banyak SKS-nya, nah gitu. Jadi IP-nya tinggi dari SKS yang dia lulusi. Nah begitu. Bukan karena banyak aktivitas kegiatan di luar. Itu kan kita tidak tahu, tapi ada indikasi bahwa karena perhatiannya terhadap proses perkuliahan itu begitu rendah, akibatnya pertama, mungkin dia sudah tidak diizinkan untuk ikut ujian karena dari 14 kali tatap muka cuma 2 kali hadir. Bagaimana bisa? Sistem juga karena ada di situ minimal 75. Kalau dibawa dari itu pasti dosennya tidak izinkan masuk. Kalau tidak izinkan masuk berarti dianggap tidak hadir. Kalau tidak hadir tidak lulus. Masa berlapis sampai ke prodinya kita mengatakan bahwa kalau ada dosen yang karena dendam pribadi yang paling tahu itu kota prodinya, ya kita jangan libatkan dia dalam proses belajar mengajar, jangan membimbing. Sudah ada dan ada beberapa dosen yang mohon maaf kita ganti di tengah jalan sebagai pembimbing skripsi. Yang penting
kita tahu betul indikasinya bahwa penyebabnya ini bukan mahasiswa, dari dosen. Nah, kita tidak boleh intervensi akademiknya. Sebagai pembimbing, rektor pun tidak boleh mengintervensi kenapa kau rubah skripsinya orang, kenapa kau rubah judulnya. Itu rektor tidak bisa masuk di wilayah itu. Kita evaluasi. Kenapa ini kok ada bibi skripsi sudah 1 tahun 2 bulan misalnya, nah cuma 4 SKS misalnya atau 6 SKS, kamu melampaui. Nah kita lihat itu rekodnya, jadi dia punya rekatnya itu, kartu rekodnya itu. Sudah konsultasinya kok berulang-ulang kok itu terus, kan kelihatan itu. Ah itu berarti ada kemungkinan pembimbingnya yang suruh ulang-ulang terus. Nah ketua prodi, dekan, rektor tidak bisa intervensi akademiknya itu, tapi intervensinya di administrasi, ganti. Ah, begitu. Bersama PPN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SBMPTN. Bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih, dari Sabang sampai Merauke. Jujur dan mandiri bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Majulah generasi muda, raihlah cita-citamu. Bersama PPN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan. Wisata. Mata kuliah apa tadi? Sains dan informatika. Setelah ini harus dihafal. Terus sore lagi. Tadi gimana? Lumayan. Lumayan susah. Lumayan susah. Dari si Mama? Mepana, Kota Raya. Panjang Timur. Kalau kamu nih? Dari? Dari Toli-Toli. Begitu. Yakin? Yakin tadi soalnya mantap? Iya, betul. Betul begitu. Ini apa yang kedua lagi? Pelajaran apa yang kedua? Sudah dulu. Iya, kedua ya sesuai dengan DRJ gitu ya. Nah, iya. Jangan salah. Semoga berhasil ya. Selamat. Selamat. Kamu belum pengumuman sudah menangis. Bersama PPN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SBMPTN. Mantap. Dari yang mana nih? Hah? Pantai Timur. Ada aja di Pantai Timur. Iya ya. Bersama PPN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat